tugas pengolahan data perikanan oleh saya sendiri, Esther Siagian 21060260001. Yang pertama jelaskan adalah pengolahan data menurut George R. Terry menyatakan pengolahan data adalah serangkaian operasi atau informasi yang direncanakan guna mencapai tujuan atau hasil yang diinginkan. Ada juga pengertian lainnya, yaitu proses perhitungan atau transformasi data input menjadi informasi yang mudah dimengerti ataupun sesuai dengan yang diinginkan. Kriteria data ada 4. Yang pertama, menurut sifatnya, ada data kualitatif dan data kuantitatif. Menurut sumbernya, ada data internal dan eksternal. Menurut cara memperoleh, ada data primer dan data sekunder. Menurut waktu pengumpulan, ada data cross-section dan data berkala. Kegunaan data ialah untuk mengetahui atau memperoleh gambaran tentang sesuatu keadaan atau persoalan pemerintah, mengumpulkan data pendapatan nasional, data penduduk, data produksi perikanan dan pangan lainnya, data ekspor-impor, penerimaan dan pengeluaran negara, data harga, data pendidikan, data kesehatan, data industri, data pertambangan, data perhubungan, data perbankan, dan lain sebagainya. Maksudnya ialah agar pemerintah mengetahui keadaan pangan, keadaan pendidikan, keadaan penduduk, dan lain sebagainya. Dan sekaligus untuk mengetahui bila ada persoalan lainnya. Syarat data yang baik, yang pertama, data harus objektif, artinya sesuai dengan apa adanya. Produksi perikanan menurun dikatakan meningkat. Harga ikan asin 750 per kilogram dikatakan 500 per kilogram. Yang kedua, karyawan yang loyo yang baik adalah data yang diperoleh berdasarkan pengambilan sampel. Sebagai suatu perkiraan, harus dapat mewakili populasi. Yang ketiga, data sebagai suatu perkiraan parameter harus mempunyai kesalahan baku yang kecil atau kesalahan sampling yang minimum. Yang keempat, data harus tepat waktu, up to date. Data dikumpulkan dari waktu ke waktu atau harian, bulanan, triwulan, dan tahunan. Data tepat waktu artinya data bulanan. Bila data diamati pada bulan Agustus, maka data bulan Juli sudah siap. Bila data yang akan diamati tahun 1993, data tahun 1992 sudah siap. Dalam praktiknya, tepat waktu sering mempunyai pengertian relatif. Misalnya, karena data sudah siap memasuki bulan Agustus, data bulan Mei baru siap. Ini sudah dianggap tepat waktu kalau dibandingkan dengan waktu sebelumnya. Yang kelima, data harus ada relevansinya dengan persoalan yang akan dipecahkan. Suatu masalah penyebabnya bisa lebih dari satu faktor. Misal, bila produksi udang menurun, faktor penyebabnya mungkin bibit, pupuk, luas tambak, curah hujan, petani, dan sebagainya. Salah satu aspek penting yang perlu dipelajari dengan baik dalam memahami data untuk keperluan analisis statistik, terutama statistik inferensia, adalah skala pengukuran, yaitu yang menunjukkan kualitas data. Yang pertama, skala nominal adalah skala yang hanya mempunyai ciri untuk membedakan skala ukur yang satu dengan skala yang lain. Pada skala nominal, data hanya bisa diklasifikasikan ke dalam kategori-kategori. Yang kedua, ada skala ordinal, adalah skala yang selain mempunyai ciri untuk membedakan, juga mempunyai ciri untuk mengurutkan rentangan tertentu.
Misalnya rentangan dari yang paling rendah sampai yang paling tinggi, dari yang paling jelek sampai yang paling baik. Yang ketiga, ada skala interval, adalah skala yang selain mempunyai ciri untuk membedakan dan urutan juga mempunyai ciri jarak yang sama. Skala rasio adalah skala yang mempunyai 4, yaitu membedakan, mengurutkan jarak yang sama, dan mempunyai titik nol tulen atau titik nol yang berarti, sehingga dapat menghitung rasio atau membandingkan di antara nilai. Kriteria data dibagi antara lain, yang pertama, menurut sifatnya, ada dua data kualitatif, ialah data yang tidak berbentuk angka, misalnya ekspor udang tahun 2004 menurun, produksi perikanan meningkat, mutu hasil perikanan kurang baik, tingkat pendidikan nelayan rendah. Ada juga sifatnya data kuantitatif, ialah data yang berbentuk, misalnya rata-rata kenaikan produksi perikanan 5% per tahun, rata-rata laju peningkatan sarana penangkapan 8% per tahun, dan produksi tuna dan cakalang yang diekspor tahun 1979 mencapai 9.979 ton. Yang kedua, menurut sumber data. Ada data interval, ialah data yang menggambarkan keadaan dalam suatu organisasi, misalnya suatu perusahaan, departemen, dan negara. Pada dasarnya, data internal meliputi data input dan output suatu organisasi, sebab suatu organisasi yang dibentuk pasti bertujuan untuk menghasilkan produksi barang atau jasa, atau output. Pimpinan atau kepala suatu organisasi harus mengelola input secara efisien dan efektif untuk mencapai output yang optimum. Selanjutnya, ada data eksternal, ialah data yang menggambarkan keadaan di luar suatu organisasi, kehidupan suatu perusahaan, misalnya dipengaruhi oleh faktor-faktor yang berasal dari dalam maupun dari luar perusahaan tersebut. Data menggambarkan faktor-faktor yang mungkin mempengaruhi kehidupan perusahaan, antara lain daya beli masyarakat, selera masyarakat, saingan dari barang sejenis baik dari impor maupun produksi domestik, perkembangan harga, dan keadaan perekonomian. Yang ketiga, menurut cara memperoleh. Ada data primer, ialah data yang dikumpulkan langsung dari objeknya dan diolah sendiri oleh suatu organisasi atau perorangan. Misalnya, suatu perusahaan mendatangi para nelayan menanyakan tentang jumlah jaring yang digunakan dan ukuran mata jaringnya. Departemen Perikanan mengumpulkan langsung harga-harga produksi perikanan di pasaran. Biro Pusat Statistik mengumpulkan data produksi perikanan dengan melakukan survei dan kemudian mengelolanya. Selanjutnya, ada data sekunder, ialah data yang diperoleh oleh suatu organisasi atau perusahaan dalam bentuk yang sudah jadi berupa publikasi. Yang keempat, menurut waktu pengumpulan. Data cross-section ialah data yang dikumpulkan pada suatu waktu tertentu untuk menggambarkan keadaan pada waktu tersebut. Misalnya, pendapatan nasional tahun 1991 menggambarkan keadaan pendapatan tingkat nasional pada tahun 1991. Produksi dan penjualan suatu perusahaan tahun 1992 menggambarkan keadaan produksi dan penjualan tahun 1992, dan lain sebagainya.
Lalu ada data berkala, ialah data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu untuk menggambarkan perkembangan atau pertumbuhan. Data berkala juga dapat dipergunakan untuk dasar penarikan garis tren. Ialah suatu garis yang dapat menunjukkan arah perkembangan secara umum. Garis tren juga dapat dipergunakan untuk membuat ramalan, dan selanjutnya data hasil ramalan sangat berguna untuk dasar pembuatan perencanaan. Data yang telah dikumpulkan dan diolah dengan baik dari populasi maupun dari sampel selanjutnya perlu ditata atau diatur atau diorganisir, yaitu disajikan secara sistematis dan rapi sehingga dapat dengan mudah dan cepat dimengerti oleh orang yang berkepentingan dengan data tersebut. Secara garis besar, ada dua cara untuk menyajikan data, yaitu dengan tabel dan grafik. Penyajian data dengan tabel dan grafik saling berkaitan, karena pada dasarnya sebelum dibuat grafik, terlebih dahulu perlu dibuat tabel. Penyajian data dengan grafik dikatakan lebih komunikatif karena dalam waktu singkat seseorang akan dapat dengan mudah memperoleh gambaran dan kesimpulan mengenai suatu keadaan. Dengan membaca data pada tabel dan grafik, para eksekutif akan cepat dengan mudah mengetahui situasi dan kondisi perusahaannya, sehingga dapat diambil tindakan-tindakan atau kebijakan-kebijakan yang tepat. Perikanan melibatkan serangkaian langkah untuk menganalisis dan memahami informasi yang terkadang dalam perikanan. Langkah-langkah tersebut termasuk yang pertama ada pengumpulan data, ialah mengumpulkan data tentang produksi ikan, kondisi lingkungan perairan, aktivitas penangkapan ikan, dan faktor-faktor lain yang relevan. Yang kedua, pembersihan data, yaitu memeriksa data untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kesalahan, nilai yang hilang, atau anomali dalam data. Yang ketiga, pengolahan data, melakukan manipulasi dan transformasi data seperti agregasi, penggabungan, atau pemfilteran untuk mempersiapkannya untuk analisis lebih lanjut. Yang keempat, ada analisis statistik, menggunakan teknik statistik untuk mengidentifikasi pola, tren, korelasi, dan anomali dalam data perikanan. Yang kelima, ada visualisasi data, yaitu membuat visualisasi grafis seperti grafik, diagram, atau peta untuk menggambarkan informasi yang terkandung dalam data dengan cara yang mudah dimengerti. Yang keenam, interpretasi hasil, menginterpretasi hasil analisis untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi perikanan, tantangan yang dihadapi, dan potensi solusi atau rekomendasi kebijakan. Yang ketujuh, ada pelaporan, yaitu menyusun laporan atau presentasi untuk menyajikan temuan kepada pemangku kepentingan dan menginformasikan pengambilan keputusan terkait perikanan. Selanjutnya, pentingnya pengolahan data perikanan. Pengolahan data perikanan sangat penting karena menyediakan pemahaman mendalam tentang berbagai aspek yang terkait dengan keberlanjutan dan pengelolaan perikanan, seperti diantaranya yang pertama, pemantauan stok ikan.
Data yang dianalisis secara rinci dapat memberikan gambaran yang akurat tentang kondisi stok ikan, termasuk jumlah, distribusi, dan kesehatan populasi ikan. Ini penting untuk menghindari overfishing dan memastikan bahwa tangkapan tidak melebihi kapasitas pemulihan stok ikan. Yang kedua, pemodelan ekosistem. Dengan data yang lengkap, kita dapat membangun model ekosistem laut yang kompleks untuk memprediksi dampak dari berbagai faktor seperti perubahan iklim, pola penangkapan, dan interaksi antara spesies. Hal ini dapat membantu dalam merencanakan strategi pengelolaan yang lebih efektif. Yang ketiga, penentuan kuota penangkapan. Data yang rinci memungkinkan para ilmuwan perikanan dan pengelola perikanan untuk menetapkan kuota penangkapan yang sesuai dengan kapasitas regenerasi alami stok ikan. Ini juga dapat membantu dalam menjaga keseimbangan antara pemulihan stok ikan dan kebutuhan masyarakat akan sumber daya ikan. Yang keempat, ada pemantauan kegiatan perikanan. Data yang panjang dan rinci memungkinkan pemantauan yang lebih efektif terhadap kegiatan penangkapan ikan, termasuk lokasi, jenis alat tangkap yang digunakan, dan jumlah tangkapan. Hal ini dapat membantu dalam mengidentifikasi praktik penangkapan yang tidak berkelanjutan atau ilegal. Yang kelima, analisis ekonomi. Pengelolaan data perikanan juga memungkinkan untuk menganalisis aspek ekonomi dari industri perikanan seperti nilai tangkapan, kontribusi terhadap ekonomi lokal, dan dampak sosial ekonomi dari kebijakan pengelolaan perikanan. Yang keenam, pemantauan ketepatan kebijakan. Dengan data yang lengkap, kita dapat mengevaluasi efektivitas kebijakan pengelolaan perikanan yang ada dan membuat penyesuaian yang diperlukan untuk meningkatkan keberhasilan implementasi kebijakan tersebut. Dengan demikian, pengelolaan data perikanan secara rinci dan panjang merupakan fondasi penting dalam upaya untuk menjaga keberlanjutan sumber daya perikanan dan memastikan bahwa industri perikanan dapat berkelanjutan dalam jangka panjang. Ada juga penjelasan rinci tentang proses pengolahan data perikanan. Yang pertama, pengumpulan data. Langkah pertama dalam pengelolaan data perikanan adalah mengumpulkan data yang relevan. Ini bisa mencakup data tentang tangkapan ikan seperti jenis, ukuran, dan jumlahnya, serta data tentang kegiatan perikanan seperti lokasi penangkapan, waktu, dan jenis alat tangkap yang digunakan. Data juga dapat mencakup informasi tentang iklim, topografi bawah laut, dan parameter lingkungan lainnya yang mempengaruhi ekosistem perikanan. Yang kedua, validasi data. Setelah data dikumpulkan, langkah berikutnya memvalidasi keakuratan. Ini melibatkan pemeriksaan untuk kesalahan input, keberadaan data yang hilang, dan inkonsistensi dalam data. Validasi penting untuk memastikan bahwa analisis yang dilakukan berdasarkan data yang akurat dan dapat diandalkan. Yang ketiga, ada processing data. Data yang mentah yang dikumpulkan seringkali memerlukan processing sebelum dapat dianalisis lebih lanjut. Ini termasuk pembersihan data untuk menghilangkan outlier atau nilai yang tidak masuk akal.
Yang keempat, analisis data. Setelah data diproses, langkah selanjutnya adalah menganalisis untuk mendapatkan wawasan yang berguna. Analisis data perikanan dapat meliputi berbagai teknik, statistik, dan metode ilmiah, seperti analisis tren, pemodelan stok ikan, dan pemetaan spasial. Tujuannya adalah untuk memahami pola dan tren dalam data, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan ekosistem perikanan. Yang kelima, ada interpretasi dan penyajian. Hasil analisis data perikanan kemudian diinterpretasi untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kondisi perikanan. Yang keenam, ada penggunaan data untuk pengelolaan perikanan. Data perikanan yang telah diproses dan dianalisis dapat digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan dalam pengelolaan perikanan. Hal ini dapat mencakup penetapan kuota penangkapan, penetapan wilayah penangkapan yang dilarang, atau implementasi kebijakan konversi lainnya. Yang terakhir, pemantauan dan evaluasi. Proses pengelolaan data perikanan bersifat iteratif dengan pengumpulan data, analisis, dan interpretasi yang terus-menerus dilakukan untuk memantau perubahan dalam ekosistem perikanan. Kesimpulannya, pengolahan data perikanan memainkan peran penting dalam pengelolaan sumber daya perikanan yang berkelanjutan dan dalam pengambilan keputusan yang berbasis bukti untuk industri perikanan dan konservasi lingkungan. Sekian dari saya dan terima kasih.